Halo Sobat Sehat, selamat bergabung di Maisha Propolis YouTube channel. Jangan lupa ya, diklik tombol subscribe, komen, dan di-share. Kali ini bersama saya Astrid, kita akan mulai podcast Makin Sehat bersama Propolis dari PT Maisha Makmur. Hari ini telah hadir narasumber kita ya, Bapak Rokim Abdul Karim SSI, yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun bersama Propolis. Yuk kita kenal dengan Pak Rokim lebih dekat lagi. Ya, selamat datang Pak di studio podcast kami. Boleh Pak memperkenalkan diri Bapak dan pengalaman Bapak tentang Propolis. Nama saya Rokim Abdul Karim dan memang untuk di Propolis ini saya sendiri sudah mengenalnya sejak akhir 2001 awal 2002. Artinya sudah lebih dari 22 tahun ya. Waktu itu saya sendiri masih sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor, mendapat tawaran dari teman tentang Propolis ini untuk digunakan ke masyarakat yang mengalami kendala penyakit. Nah, kami menyaksikan bahwa saat itu manfaat Propolis tadi luar biasa, banyak yang terbantu, sisi kesehatannya yang sakit berubah menjadi lebih sehat, dan saya sendiri sebagai staf pengajar waktu itu konsumsi dan merasakan dari manfaat menjaga vitalitas saya sebagai staf pengajar. Dari situ kemudian saya tertantang ya untuk meneliti ini Propolis ini apa gitu. Secara literatur saya banyak membaca artikel tentang Propolis dan juga mengamati bagaimana cara kerja Propolis. Jadi memang dari sisi pengalaman saya secara pribadi merasakan manfaat Propolis itu berarti sudah 22 tahun ini saya, keluarga dan anak-anak, dan juga banyak hal yang saya gali, banyak artikel yang menjelaskan manfaat dari Propolis itu. Itu Bu Astrid. Wow, luar biasa ya Pak Rokim ya. Ya, banyak masyarakat yang masih bingung dengan Propolis nih Pak Rokim. Apakah Propolis itu sama dengan madu? Karena kan kalau nggak salah Propolis itu juga berasal dari lebah. Yeah. Sedangkan di lebah itu kan ada madu, ada royal jelly, ada bee pollen. Nah, boleh nggak Pak Rokim bantu untuk menjelaskan apa saja manfaat masing-masing dari hasil lebah itu? Bu Astrid dan sahabat sehat yang berbahagia, kalau kita melihat lebah, maka lebah itu memproduksi banyak sekali produk ya. Di antaranya ada madu yang umumnya kita kenal, kemudian ada royal jelly, ada bee pollen, dan yang sekarang itu lagi banyak dipromosikan di tengah masyarakat adalah Propolis. Nah, Propolis itu sendiri adalah zat yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai jenis getah-getah tanaman. Lalu zat itu nanti diekstrak atau diolah ya oleh lebah, kemudian dijadikan sebagai pelindung sarang lebah. Jadi berbeda dengan madu. Kalau madu itu semacam hasil yang besar yang banyak dari lebah, lalu kemudian madu itu dilindungi oleh Propolis. Nah, fungsi dari Propolis tadi mengamankan stok pangan lebah yaitu madu, mengamankan anak-anak lebah dari serangan penyakit dan juga sarang lebah dari penyakit yang datang. Jadi memang berbeda antara madu dan Propolis. Kalau madu adalah cairan yang dihasilkan oleh lebah untuk stok pangannya, kemudian kalau Propolis adalah zat yang dihasilkan oleh lebah dari getah-getah tanaman untuk melindungi sarang lebah, madu lebah, anak lebah dari berbagai gangguan, dari penyakit, dari polusi dan sebagainya. Nah, kalau royal jelly ini memang disebutnya susu ratu lebah ya, jadi zat yang dikeluarkan oleh ratu lebah. Mungkin untuk membahas itu kita perlu episode khusus membahas produk-produk lebah. Tapi yang jelas Propolis berbeda dengan madu. Propolis lebih digunakan oleh lebah untuk melindungi sarang lebah, anak lebah, dan madu lebah dari berbagai penyakit dan polutan yang bisa masuk ke sarang lebah. Oh gitu, iya, terima kasih Pak Rokim. Sobat Sehat banyak yang bertanya gitu ya. Kalau banyak yang berpikir kan kalau hasil dari lebah itu seperti madu kan manis rasanya Pak Rokim. Nah, bagaimana dengan Propolis? Apa rasa Propolis Pak? Jadi tergantung pada sumbernya. Madu juga ada yang pahit loh Bu Astrid. Oh, ada yang pahit juga karena ya. Memang kan ada kita kenal juga kan ada yang madu hitam, madu pahit dan sebagainya. Jadi rasa dari produk lebah itu tergantung pada sumber pengambilan lebah itu. Kalau diambil dari nektar yang manis, madunya akan manis gitu. Nah, kemudian itu madu. Jadi madu sendiri memang
Karena bersumber dari nektar, umumnya terasa manis. Tapi kalau propolis ini sumbernya bukan dari nektar, yaitu dari getah-getah tanaman. Yang getah tanaman itu sebetulnya muncul, si getah inilah ada di tanaman, itu sebetulnya untuk melindungi tanaman itu sendiri. Jadi kalau Bu Astrid memperhatikan, kalau ada tanaman yang terluka kulitnya, kulit tanaman itu terluka, itu dia akan mengeluarkan getah. Betul. Nah, getah itu nanti melindungi tanaman dari masuknya penyakit yang bisa merusak tanaman. Bahkan getah itu juga bisa muncul di pucuk daun muda tanaman. Jadi daun muda tanaman itu karena namanya daun muda, masih muda, dia perlu dilindungi. Maka dilindungilah si daun muda ini oleh tanaman dengan getahnya. Nah, getah yang melindungi tanaman ini dikumpulkan oleh lebah. Jadi bisa dibayangkan pelindung-pelindung tanaman ini dikumpulkan oleh lebah. Dikumpulkan oleh lebah, kemudian dia itu diolah di mulut lebah, dipisah mana yang betul-betul zatnya sebagai pelindung, mana yang tidak. Nah, yang sebagai pelindung itulah yang kemudian menjadi propolis. Nah, rasa propolis ini bergantung pada jenis getah tadi. Itu. Tapi memang umumnya getah itu rasanya pahit, kemudian ada keset, lengket. Getir, getir. Seperti itulah memang karakter lebah. Karakter propolis karena berasal dari lebah-lebah atau dari getah-getah yang dikumpulkan oleh lebah. Jadi rasa propolis yang mendekati kondisi alami itu memang akan pahit. Akan ada rasa getir, akan ada terasa lengket karena karakter asli dari getah itulah seperti itu. Kalau kita bertemu tanaman yang mengeluarkan getah, pasti kan menemukan seperti itu. Getah itu lengket, kemudian juga pahit dan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami bahwa kalau ada propolis yang rasanya enggak pahit, kita perlu mencurigai apakah itu betul dari getah-getah tanaman yang dikumpulkan oleh lebah atau tidak, seperti itu. Oh ya, jadi Sobat Sehat udah tahu ya kalau propolis itu rasanya tidak manis karena bukan dari nektar bunga Pak Rokim. Ya, kita mau tanya lagi nih Pak Rokim, untuk propolis tadi kita udah bahas ya asal-usulnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana manfaat propolis bagi kebugaran tubuh kita? Nah, khususnya apakah propolis itu aman bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi balita, dan bagi kaum milenial dan manula? Bagaimana tuh Pak Rokim kira-kira? Kembali ke perkenalan awal saya di 2001-2002 tentang propolis ini, memang waktu itu load kita sebagai staf pengajar dan juga harus melakukan riset, penelitian, memeriksa soal-soal ujian ya mahasiswa dan seterusnya, juga ada aktivitas di luar kampus. Memang kita waktu itu memerlukan support atau asupan tambahan. Nah, karena saya waktu itu sudah mengenal propolis, saya gunakan propolis. Jadi dari sisi bantuan propolis terhadap kebugaran tubuh ya, vitalitas kerja kita dan sebagainya itu sangat terasa. Saya juga mencoba meneliti unsur apa yang kemudian membuat propolis seperti itu gitu kan. Karena memang begitu kita lihat kekhasan propolis itu adanya berbagai jenis bahan kimia, bukan bahan kimia ya, istilahnya unsur aktif alami, ya, yang di situ dikumpulkan oleh lebah, di mana unsur-unsur aktif tadi akan membantu proses kinerja sel. Jadi efektivitas kinerja sel itu terbantu sehingga produktivitas, kebugaran dan sebagainya itu kalau minum propolis secara rutin itu bisa membantu. Termasuk juga yang saya perhatikan tentang bantuan kalau seseorang mengkonsumsi propolis itu terbantu dari sisi tidur. Kan umumnya kita kalau kerja capek, banyak pikiran, udahlah capek, tidur tidak nyenyak. Nah, ini kan berdampak pada kebugaran. Nah, kalau sebelum tidur itu konsumsi propolis, maka dia akan membantu kita menjadi mudah untuk terlelap. Walaupun waktu tidur itu tidak lama, itu membantu sehingga begitu bangun tubuh kita menjadi lebih fit. Terus pengalaman saya secara pribadi, tadi kan pertanyaan Bu Astrid, mungkin juga Sobat Sehat juga perlu mengetahui ya, bahwa bagaimana kalau dikonsumsi oleh wanita hamil dan termasuk anak-anak. Nah, saya lebih menyarankan bagi pasangan-pasangan muda yang baru menikah dan akan berprogram untuk punya anak, konsumsi propolis sejak awal. Jadi ini akan membantu dari sisi sehatnya sel reproduksi. Jadi dari situ kemudian akan lahir janin yang sehat.
Jadi memang setara untuk mendapatkan bayi yang sehat, yang kemudian perkembangan otaknya berlangsung maksimal, tidak bisa tidak, kita harus mempersiapkan prakondisinya, yaitu si ibu sehat, bapak sehat. Sel reproduksi ibu sehat, sel reproduksi bapak sehat. Nah, caranya salah satunya adalah dengan konsumsi propolis itu sendiri. Jadi kalau konsumsi propolis rutin pada pasangan-pasangan muda, dia akan menghasilkan sel reproduksi yang sehat. Kemudian dari sel reproduksi yang sehat, bagaimana kalau sudah hamil konsumsi propolis? Ya, jadi sebelum gimana? hamil mungkin saya belum kenal, tapi saya kenalnya sudah hamil. Jadi konsumsi propolis saat hamil itu akan membantu perkembangan sel otak anak. Pada sel otak anak itu akan terbantu sehingga akan tercapai suatu kondisi berkembangnya sel otak pada anak itu, karena kita harus tahu juga bahwa sel otak itu kan bagian dari pembentukan sel awal pada janin. Nah itu kemudian membantu perkembangan sel otak anak, maka si anak ini menjadi sehat, si janin ini menjadi sehat. Ya termasuk nanti kalau berapa banyak konsumsinya, ya memang tidak banyak pada trimester awal ya, paling 3 tetes gitu 2 kali sehari, tapi kalau sudah masuk ke 4 bulan dan seterusnya bisa konsumsi lebih banyak. Terus yang lainnya seperti apa? Jadi nanti si propolis ini kalau dikonsumsi secara rutin akan membantu proses pemulihan pasca melahirkan. Iya, pasca melahirkan kan pilihan melahirkan sekarang kan ada yang normal, ada juga yang sesar. Nah, konsumsi propolis secara rutin dia akan membantu proses pemulihan pasca melahirkan itu. Nah, saya bercerita seperti ini karena memang satu ada literatur yang saya baca, yang kedua saya sendiri konsumsi propolis sebelum nikah. Kan tadi saya mengenal propolis itu 2002. Saya nikah 2004. Jadi ada masa minum sebelum nikah itu 2 tahun. Nah kemudian saya nikah 2004, nikah bulan Maret tahun 2004, punya anak itu di bulan Desember. Artinya sebelum nikah saya dan istri konsumsi, kemudian punya anak, dan anak itu berarti sebetulnya anak yang hasil minum propolis secara ininya ya, secara urutan waktu. Nah kemudian saya perhatikan anak saya ini termasuk lincah. Jadi motoriknya itu luar biasa, gerak, lari dan sebagainya. Tetapi perkembangannya cepat. Jadi dia bisa mulai merangkak, berjalan dan seterusnya cepat. Nah sekarang anak saya ini yang pertama usianya kan dia lahir 2004, berarti 20 tahun, sedang sekolah di Mesir. Sedang sekolah di Mesir, di Kairo. Dan saya perhatikan akademiknya juga bagus. Dan ternyata tidak hanya satu, saya punya anak 7. Wow, jadi juga ya, jadi Pak, ya? pengalaman kita tentang propolis dari sisi literatur, kemudian mulai dari kita konsumsi, termasuk kita praktekkan kepada diri kita sendiri, kepada istri, kepada anak-anak, semuanya mendapatkan hasil. Tadinya kan saya duga mungkin ini anak pertama saja gitu kan, ternyata enggak, anak kedua juga sekarang masih di Mesir, anak ketiga ini mau berangkat, kemarin kita baru urus-urus untuk bisa berangkat sekolah ke Mesir, kemudian anak keempat di pesantren. Dan salat libur nih hari ini di pesantren itu mereka harus hafal 3 juz atau 5 juz Al-Quran. Ternyata anak yang keempat saya bisa. Jadi memang saya perhatikan kalau kita konsumsi propolis, kitanya ya mungkin istri kita, kemudian masa kehamilan konsumsi dan anak-anak diberikan, memang terlihat perbedaan dari sisi kesehatan, kemudian perkembangan otaknya, dan kita bisa track perkembangan akademiknya. Nah, itu saya merasakan itu semua. Jadi kalau Bu Asil bertanya bagaimana untuk wanita hamil menyusui anak, pengalaman saya secara pribadi dengan 7 anak semuanya menggembirakan saya. Seperti itu Bu Astrid. Oh ya, tadi yang untuk manula belum sempat ya dijelaskan. Oh ya, untuk baik. manula. Ini memang saya itu termasuk menyukai meneliti suatu produk ya, atau zat atau hasil alam itu beserta dengan proses yang harus kita ikuti, yaitu menelaahnya. Nah, saya sendiri orang tua masih ada. Bapak dan ibu, bapak 80 tahun, ibu 70-an seperti itu, dan sekarang ini karena sedang beribadah haji, saya perhatikan juga sehat. Bekalnya apa coba Bu Astrid? Berangkat ke Tanah Suci, saya bekalin masing-masing 1 box propolis diamond ya. Jadi bapak 1 box, ibu 1 box, mudah-mudahan di sana bisa dikonsumsi rutin dan bisa untuk membantu. Nah, perkenalan awal 2001, itu bapak pernah tertusuk paku. Jadi saat betulin kandang ayam, pakunya masuk ke dalam kaki beliau. Saya waktu itu menyarankan pakai propolis.
dari lukanya diberikan propolis dan minum. Waktu itu kita minta minum itu 60 tetes per hari. Jadi setiap 1 jam itu 10 tetes. Nah, sehari setelah minum itu zat-zat kotornya keluar dari bekas luka kena paku itu. Terus kemudian juga demamnya turun dan kemudian hari ketiga udah bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Luar biasa. Jadi memang terus setelah itu orang tua saya yang tadi ya Bapak 80, Ibu 70 itu tiap hari konsumsi propolis sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi bahkan ke Tanah Suci pun bekalnya diantaranya adalah propolis diamond ya yang saya berikan kepada beliau untuk dikonsumsi di sana. Dan kita menyaksikan banyak juga laporan dari para orang tua yang mengkonsumsi propolis. Ada beberapa yang menyebutkan setelah rutin 6 bulan ubannya berkurang, katanya seperti itu. Jadi yang tadinya beruban bisa berkurang. Artinya memang dari riset-riset yang saya baca bahwa propolis itu adalah zat kompleks yang dikumpulkan oleh lebah dari getah tanaman tadi, bisa bermanfaat untuk berbagai keluhan penyakit, untuk kebugaran, untuk ibu hamil, itu ada data-datanya. Di lapangan kita bertemu realitasnya bahwa bahkan ada sebagian teman-teman saya menyebut bahwa sesuatu yang tidak tembus oleh obat medis bisa tembus oleh propolis. Seperti itu, karena memang kelengkapan zatnya. Jadi itulah yang jadi untuk manula kalau dipakai rutin boleh. Pengalaman saya seperti itu. Secara medis, secara penelitian ilmiahnya juga tidak ada masalah. Secara hasilnya juga bagus kalau dikonsumsi rutin oleh manula. Seperti itu, Bu Astrid. Oh gitu ya. Jadi sobat sehat jangan ragu ya untuk konsumsi propolis diamond ya. Ya, Pak Rokim, saat ini kan banyak beredar propolis ya di pasaran ya. Nah, saya mau konfirmasi apakah benar propolis diamond ini berasal dari New Zealand. Nah, kenapa? Karena banyak yang bertanya jika memang produk ini berasal dari impor dari New Zealand, maka kode BPOM-nya itu kan harus berawalan TI, bukan TR. Nah, tetapi di kemasan kalau saya lihat kan kode BPOM-nya kan TR ya Pak. Sedangkan kan kalau TR itu kan berarti dari lokal ya. Nah, jadi bisa dibantu untuk dijelaskan mungkin Pak Rokim. Silakan. Terima kasih Bu Astrid dan Sobat Sehat semuanya. Saya ingin ke flashback ya ke 2005 karena saya mengenal propolis kan 2002 tadi, berarti ada 3 tahun. Jadi waktu itu kita mengenalkan propolis dari Eropa ya, dari Inggris. Kemudian kita ingin mengembangkan karena permintaan di masyarakat cukup banyak. Kita khawatir datangnya ke Indonesia itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena ini berkaitan dengan produk, ada yang memang untuk kebugaran, ada yang memang untuk mengatasi penyakit. Bagi yang mengatasi penyakit, saat terapi itu tidak boleh putus. Nah, kita menghindari agar para konsumen kita jangan sampai saat lagi minum terapi propolisnya habis gitu kan. Nah, kemudian kita cari. Nah, yang kita cari waktu itu dari Selandia Baru. Nah, kami rapat ya dengan para pendiri awal PT Malaysia Makmur itu untuk memberi nama. Jadi dinamakanlah propolis itu propolis diamond. Itu 2005. Jadi ada masa dari 2002 saya mengenal propolis untuk kemudian mendatangkan propolis dari Selandia Baru dengan nama propolis diamond itu di 2005. Waktu itu fasilitas produksi di PT Malaysia Makmur belum tersedia. Karena memang untuk bisa berproduksi pemerintah kita, Badan POM mengenakan peraturan-peraturannya, syarat-syaratnya untuk disebut layak berproduksi. Tapi kita membutuhkan barang itu. Karena membutuhkan barang itu, maka yang bisa kita lakukan adalah mengimpornya secara langsung produk jadi. Jadi produk jadi itu propolis diamond diimpor waktu itu oleh PT Lebah Permata Khatulistiwa. Pendirinya sama dengan pendiri PT Malaysia Makmur, Bapak Haji Muhammad Irfan, diimpor. Kemudian PT Malaysia Makmur menjadi pemasarnya. Nah, karena impor produk jadi, maka pengajuan ke Badan POM lengkap dengan ada surat-surat dari KBRI di Selandia Baru dan sebagainya. Kemudian kita mendapatkanlah izin edar dari Badan POM, izinnya TI, tradisional impor. Seiring berkembangnya waktu, PT Malaysia Makmur melengkapi ya berbagai saran produksi, kemudian sertifikasi, memenuhi semua perizinan Badan POM, maka kemudian kita mengimpornya bukan barang jadi. Jadi kita impor produknya dalam bentuk bulk, barang yang kemasannya jerigen dari Selandia Baru tetap.
tetap dari Selandia Baru, bukan dari negara lain ya untuk propolis diamond itu. Nah, disinilah kemudian proses produksi berjalan setelah mendapatkan izin produksi dari Badan POM, memenuhi sertifikasi dan sebagainya. Maka berubahlah TI tadi menjadi TR. Kenapa menjadi TR? Karena Badan POM atau pemerintah Indonesia melihat apabila ada masukan unsur dalam negeri, kan unsur luar negerinya adalah propolis dalam bentuk cairan dalam kemasan jerigen, itu unsur luar negerinya. Unsur dalam negerinya apa? Harus kita ingat, tenaga kerja di sini. Ya kan, tenaga kerja kita, karyawan kita dari negeri kita, ya di tempat kita, di sekitar kantor kita. Kemudian kita juga mendatangkan barang-barang seperti kotak, ya segel plastik dan sebagainya dari dalam negeri. Karena ada unsur dalam negerinya itulah kemudian mendapatkan izinnya TR. Jadi kalau TR dan TI ini sebetulnya lebih ke arah proses produksinya di mana. Kalau proses produksinya di luar negeri sampai jadi produk jadi, maka izinnya menjadi TI. Tapi kalau bahan baku dari luar negeri, proses produksinya di Indonesia, maka menjadi TR. Itu tidak berarti wah ini karena TR jangan-jangan bukan propolis dari Selandia Baru ya, gitu kan. Salah, keliru gitu ya. Karena memang kita senantiasa memenuhi peraturan Badan POM terkait dengan perizinan ini. Dan Badan POM juga tidak mempermasalahkan bahwa propolisnya dari Selandia Baru. Buktinya kan mengeluarkan izin untuk barang itu bisa masuk ke negeri kita. Seperti itu Bu Astrid. Jadi TR dan TI itu bukan menjadi alasan untuk tidak percaya ini bahan bakunya dari Selandia Baru, bukan ya, karena memang di situ hanya membedakan di mana proses produksi produk tadi berjalan. Seperti itu Bu Astrid. Iya, Pak Rokim. Jadi Sobat Sehat jangan ragu ya, kalau propolis diamond memang bahan bakunya dari Selandia Baru, dari New Zealand ya. Nah, ada lagi nih Pak Rokim ya. Di dalam propolis itu kan mengandung wax ya, atau lilin lebah ya bahasanya ya. Nah, banyak mungkin Sobat Sehat yang mau bertanya gitu kan, apakah wax atau lilin lebah itu berbahaya nggak sih bagi kesehatan tubuh kita, khususnya bagi kesehatan usus kita, karena kan penggunaan propolis ini kan diharapkan rutin, ya, jangka panjang dan rutin. Nah, jadi banyak yang Sobat Sehat bertanya, itu bahaya nggak buat usus kita gitu Pak Rokim? Ya, Bu Astrid dan Sobat Sehat yang berbahagia, perkembangan propolis ini saya termasuk mengikuti. Jadi diskursus berkaitan dengan peraturan, bahkan yang muncul peraturan dari propolis itu, karena peraturannya lebih mudah daripada saya bergelut di bidang propolis ini. Saya 2002 start peraturan berkaitan dengan propolis ini, karena memang sering terjadi itu. Jadi yang ini mengandung lilin berbahaya, yang ini tidak, jadi sering terjadi. Yang kemudian ada juga saling mengklaim yang saya lebih berkualitas, yang ini tidak berkualitas. Karena itu kemudian pemerintah lewat lembaga di SNI ya, Sertifikat Nasional Indonesia, itu menetapkan kriteria-kriteria di dalam artinya apa? Boleh bertarung, ya saling mengklaim ini berkualitas dan sebagainya, yang ini katakanlah berbahaya, yang ini tidak berbahaya, tapi ada standarnya. Jadi jangan sampai nanti bertarung tapi nggak pakai standar gitu. Nah, karena itu di sekitar 2015 sampai 2018 disusunlah disebutnya SNI Propolis. Standar Nasional Propolis, tentang apa saja yang harus dipenuhi di dalam suatu propolis kalau disebut propolis itu berkhasiat atau dikatakan propolis itu tidak berkhasiat. Dan saya termasuk personal yang diikut diajak, diundang. Jadi diundang ikut rapat-rapatnya. Ada yang dari IPB, ada yang dari Unpad, ada yang dari UI. Karena saya sebagai praktisi yang biasa dengan propolis ini, saya diundang mengikuti, menyampaikan untuk dimintai pendapat tentang kualitas atau khasiat dari propolis itu sendiri. Nah, berdasarkan SNI yang ditetapkan oleh pemerintah, kandungan lilin itu tidak dipermasalahkan. Jadi wax pada propolis tidak dipermasalahkan. Kenapa? Propolis menjadi berkhasiat salah satunya karena ada unsur lilinnya itu. Jadi unsur lilin yang ada pada propolis wax sarang lebah ya, yang ada pada propolis itu memang bisa untuk khasiat ya, untuk keluhan-keluhan tertentu, misalkan untuk permasalahan pada lambung, permasalahan pada luka dan sebagainya. Itu ada di situ. Nah,
saya kira mungkin para pemirsa kita ini harus juga melihat ya bagaimana perkembangan itu, jadi tidak sampai kemudian menjadi ragu karena ada yang mengatakan oh lilin ini berbahaya gitu. Sementara dia tidak punya dasar ilmiah untuk mengatakan bahayanya di mana, seberapa banyak bahayanya. Karena itu kemudian pemerintah menetapkan SNI. Ya mungkin nanti para pemirsa kita ini yang nonton Sobat podcast Sehat kita, ya. Sobat Sehat ini bisa merujuk ke SNI yang diterbitkan oleh pemerintah di sekitar tahun 2018. Nah, jadi propolis itu sebetulnya memang 5% lilin. Justru kalau lilinnya nggak ada, dia akan mengurangi dari sisi khasiat propolis itu. Cuma memang ini harus dipahami bahwa lilinnya itu ada lilin lebah. Bukan lilin yang bukan buat lilin mati lampu ya, buat Pak Rokim lampu. ya. Itu kan kalau lilin lampu itu parafin, bahan bakunya dari minyak bumi kan ya, memang itu berbahaya. Cuma memang kan masyarakat kita mungkin perlu kita terangkan secara detail karena orang melihat lilin itu biasa dibakar, ini kalau diminum seperti apa itu berbeda sekali ya. Betul, nah, betul. Dan memang propolis itu yang khasiatnya bagus itu ada lilinnya ya, maksimal sekitar 5%. Pemerintah menetapkan ada kadar-kadarnya, kecuali yang mengatakan propolis tanpa lilin, memang di situ disebut tidak boleh ada lilinnya gitu. Kalau propolis saja boleh, dan itu saya sendiri itu menyarankan ya ke para direksi di PT Maisa Makmur untuk tidak membuang lilinnya. Ya, untuk tidak mencari propolis tanpa lilin. Kenapa? Nanti karena orang itu konsumsi propolis kan untuk kesehatan. Iya, betul. Kalau khasiatnya diturunkan nanti tidak dapat tujuannya kan seperti itu. Nah, itu karena itu saya sering mencoba ya meneliti propolis-propolis yang kemudian dikatakan ini tidak ada lilinnya. Ya kita periksa gitu kan secara lab dan secara SNI seperti apa gitu. Dan selama ini propolis kita itu tidak disebut bermasalah oleh Badan POM. Jadi ada lembaga yang memang mengawasi kita. Jadi kalau tadi kan pertarungan opini ya, obrolan di lapangan seperti itu, jangan ada yang lilinnya dan sebagainya seperti itu. Kita punya lembaga yang mengawasi semua entitas produksi atau produsen, apakah produknya itu aman atau tidak. Lembaganya Badan POM. Dan itu kami menyaksikan bagaimana Badan POM itu menjaga betul ya, mulai dari mengunjungi pabrik, memeriksa produksi dan seterusnya, sehingga kemudian mereka memastikan produk ini kalau keluar betul-betul aman. Jadi kalau ada yang kemudian kalau mengatakan produk ini mengandung lilin tapi keluar, ini berarti kontradiktif. Pemerintah yang memiliki lembaga-lembaga terpercaya ya dengan SDM mereka yang terlatih, terdidik sedemikian rupa mengizinkan, sementara yang mungkin tidak memiliki kewenangan atau secara keilmuan bukan di ranahnya mengatakan ini tidak baik. Karena itu Sobat Sehat di dalam menilai diskursus tentang propolis ini memang harus merujuk pada satu, ada namanya SNI, yang kedua ada namanya Badan POM yang mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu produk itu beredar. Gitu ya, yang memang ini terus berkembang sehingga kemudian ini tentu ya barangkali Sobat Sehat terima jadi saja. Kalau produk itu sudah beredar, ada izin edarnya dan kemudian berlaku bisa dikonsumsi, berarti itu sudah aman. Yang terpenting jangan beli produk palsu aja. Akan seperti itu. Kalau produk itu betul-betul dari Maisa, misalkan propolisnya betul-betul dari Maisa, itu dipastikan safe, aman dan ya, berkhasiat. Berkhasiat ya. Seperti itu pasti. Pastinya ya. Jadi Sobat Sehat jangan ragu karena wax atau lilin lebah itu sebenarnya justru memberi manfaat ya Pak Rokim ya bagi kesehatan kita ya. Nah ini yang mau tanya nih Pak Rokim ya, khususnya untuk propolis diamond, kalau ditetes di air gitu ya, apakah airnya akan berubah warna menjadi keruh? Karena banyak saat ini pandangan yang beredar di masyarakat ya. Ini konfirmasi juga ya buat Sobat Sehat ya. Banyak pandangan di masyarakat bahwa kalau propolis yang bagus itu atau kualitasnya katanya tinggi ya, bermutu tinggi, kalau ditetes di air tidak berubah warna. Nah, karena pengalaman Pak Rokim sudah lebih dari 20 tahun bersama propolis, boleh dibantu untuk dijelaskan buat Sobat Sehat nih biar nggak bingung gitu kan untuk memilih propolis yang bagus itu seperti apa, dan khususnya untuk propolis diamond ini gitu. Silahkan Pak Bu Rokim. Astrid dan Sobat Sehat, di dalam propolis ini kita kembali tadi ke diskusi awal
bahwa sumber propolis itu adalah dari getah-getah tanaman. Betul. Nah, di getah tanaman yang dikumpulkan oleh lebah itu tidak hanya satu jenis pohon. Jadi tergantung pada banyaknya jenis pohon yang ada di sekitar sarang lebah itu. Kalau pohonnya beribu jenis, dia akan kumpulkan beribu jenis getah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari udah biasa kita menyaksikan. Kita lihat pohon pisang, coba deh, pisang ya, batangnya dioleskin ke baju kita pasti akan bergetah warnanya hitam. Kemudian juga ada pohon-pohon lain yang menghasilkan getah. Gitu. Dan sebetulnya kita konsumsi bagian-bagian dari getah itu udah biasa loh. Dalam sayuran mentah ya, apalagi orang Sunda yang biasa makan lalap itu kan ada getahnya. Timun mentah ada getahnya. Labu siam juga ada getahnya. Kemudian juga pisang itu ada getahnya. Itu semua tidak menyebabkan orang itu menjadi masalah ususnya. Yang banyak makan sayur dan sebagainya tidak ada masalah karena tanaman-tanaman itu semuanya mengandung getah. Ya kan gitu. Betul. Kalau dalam ilmu pertanian ya, saya kebetulan dari IPB ya, kita mengenal ada silem, ada phloem ya, ada aliran-aliran yang memang itu berfungsi untuk mengantar zat makanan, itulah disebut getah. Nah, dalam kehidupan hari-hari getah itu sudah biasa kita makan, cuma memang nggak disebut getah. Cuma bersama timun, bersama pisang, bersama semangka itu ada zat-zat getah yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu sebetulnya menjadi zat yang membuat tanaman itu bermanfaat buat kesehatan. Jadi kita kenapa sih harus banyak-banyak makan sayur dan sebagainya? Di antaranya adalah selain vitamin yang ada di situ juga zat getahnya itu yang berkhasiat buat tubuh kita. Nah, kita mengetahui zat getah itu pasti berwarna. Betul. Ya, berwarna. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah dan sebagainya. Nah, kemudian propolis ini mengumpulkan tadi zat-zatnya tadi, dan itu semua berwarna. Ketika zat-zat yang berwarna tadi itu dikumpulkan ke dalam propolis, lalu kemudian propolis itu diekstrak, diteteskan ke air, maka dia akan keruh. Dia akan keruh. Karena apa? Sumbernya tadi dari getah-getah yang berwarna-warni tadi. Dia akan keruh. Oh, tapi kan Pak ada teknologi yang kemudian bisa memecah partikel, katakanlah teknologi nano dan seterusnya, yang kemudian yang warna tadi menjadi hilang. Nah, ketika hilang warna, hilang juga khasiatnya. Karena di dalam reaksi kimia itu kan ada molekul-molekulnya itu dipecah, dan salah satu dari kehadiran molekul itu ditandai oleh warna tertentu, maka ketika molekul itu pecah warnanya menjadi hilang, berarti khasiatnya hilang. Jadi saya selama ini selalu ditanya oleh direksi MAISA, Pak, apakah kita akan produksi propolis yang katakanlah yang tadi mudah larut di air tanpa warna? Saya katakan jangan. Kenapa? Kita berkomitmen menawarkan suatu produk ke konsumen yang produk itu betul-betul secara ilmiah, secara tampak bisa kita katakan berkhasiat. Ya, masalah konsumen percaya atau tidak itu lain hal, karena jangan sampai kita mengatakan berkhasiat, kita sendiri nggak yakin terhadap khasiat itu. Di antara untuk memastikan khasiat dari propolis itu mempertahankan warnanya. Karena itu kalau kita pergi ke Eropa, karena ini riset propolis itu yang paling banyak maju itu di Rusia, daerah-daerah Eropa Timur, kemudian Eropa Barat. Kita selalu menemukan propolis itu berwarna. Iya, benar. Ya, propolis itu berwarna. Pergi silakan deh. Nanti mungkin sobat sehat ada yang punya kesempatan pergi ke Inggris, pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Selandia Baru, cari propolis. Yang dikatakan negara maju, dia tidak mengubah tampilan propolis itu dari yang berwarna menjadi tidak berwarna. Kalau itu bagian dari yang memang penting harus mereka kerjakan. Tapi pada faktanya tidak. Mereka mempertahankan warna-warna propolis itu sendiri. Begitu Bu Astrid penjelasannya. Oh, jadi justru propolis diamond ini waktu ditetes di air pasti airnya akan berubah warna keruh ya, karena memang dari getah yang tadi diambil sama lebah itu ya. Tapi justru waktu getahnya itu dihilang malah bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan manfaat dari propolis itu ya Pak Rokim ya. Gitu. Jadi sobat sehat nggak usah ragu, nggak usah takut untuk konsumsi propolis diamond. Justru dengan semakin keruh warnanya berarti semakin tinggi kandungan propolisnya ya Pak Rokim ya. Manfaatnya bisa dilihat makin keruh berarti warna-warna tanamannya itu atau getah-getahnya makin beragam ada di situ. Seperti itu. Iya. Wah, nggak terasa ya Pak Rokim ya. Udah banyak banget tadi pertanyaan yang kita bahas. Terima kasih Pak Rokim untuk penjelasannya. Ya, Sobat Sehat, percakapan podcast kita kali ini tentang makin sehat bersama propolis bersama narasumber Bapak Rokim Abdul Karim sudah selesai.
kita nantikan karena produk dari PT Maisya Makmur itu nggak hanya propolis diamond tapi juga ada propolis LED 20 ya Pak Rokim ya. Ya, betul. Ya, tapi propolis LED 20 nanti kita akan bahas di next podcast kita ya Pak Rokim ya. Baik Bu Astrid. Iya, terima kasih. Tetap semangat, makin sehat bersama propolis. Sampai jumpa Sobat Sehat.